salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi wa alihi idza syita hayatahu dawadina fahadha majlisu ihya'i fina yunadi kulla man yarju falahan wa naila ridha rabbil alamin wa fina hujjatul islami yadi bi'ihya'in wa najil abidina wa ma lam yuhyi julmatahu binuri aqama hayatahu jasadan wa khina bilaili duna badrin aw nujumin kalailil mudrijin al-ya'isina fakum wamla'u dunya biya'an bisunnati hadil khairil mursalina alaihi wa alihi wa sabiqura salatullah hidaman dahirina bitaslimin alaihi bila nafani kama yaqanaimul khalidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika salihin Allahumma wafiqni li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidayya wa husni talaqi min masyayikhi Allahumma ij'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang di surat Al-A'la di ayat yang ke-11 ya. Kita baca dulu surat Al-A'la ayat 1 sampai selesai. Yang kompak, yang takdim, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa
nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Baik, kita lanjutkan untuk mengurai surat Al-A'la di ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunah musyaddadah atau gunah asliyah. Apa gunah musyaddadah atau gunah asliyah itu? Yallati kanat inda nuni wal mimi musaddadataini ghairu muqayyadatin fi ma ba'daha. Gunah musaddadah itu keadaan nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid dan tidak ada kait setelah nun dan mim yang bertasdid itu. Dibaca didengungkan 3 harakat. Wayatajan, didengungkan dulu itu. Buhal alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah terjadi dari hukum lam. Menghasilkan berapa hukum? 3 hukum. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan lam fi'il. Mana cirinya alif lam qamariyah? Lamnya dibaca. Ini dibaca panjang apa dibaca pendek? Dibaca pendek. Bukan dibaca riwayat tajannabuhal, tidak ya, tapi dipendekkan bacanya. Wa yatajannabuhal ashnya tapashi ya, tapashirih inda nutqi bil harfi. Artinya menyebarnya angin pada saat mengucapkan kepada huruf ya. Ash. Beda dengan pengucapan huruf sin kecil. Kalau sin kecil memiliki huruf apa? Sifat apa? Sifat hamas ya. Hamas itu jirian nafasi inda nutqi bil harfi. Itu berjalannya napas ketika mengucapkan kepada huruf. Nah, itu disebut dengan hamas ya. Kalau ini adalah tapashi. Jadi sin besar itu memiliki sifat tapashi. Kemudian O-nya apa? Ko-nya mad tabi'i ya, mad tabi'i ya. Tapi kalau diwasalkan jadi apa itu? Asqalladhi jadi alif lam syamsiyah. Kalau dibacanya diwasal jadi alif lam syamsiyah ya. Tapi kalau diwaqafkan ya wa yatajannabuhal asqa. Nah, itu jadi mad tabi'i karena ini adalah alif wiqayah. Tapi kalau diwasalkan maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Apa alif lam syamsiyah? Lamnya tidak dibaca. Lamnya tidak dibaca. Atau disebut juga dengan idgham syamsi ya. Alladzi di-nya mad tabi'i atau mad asli. Apa itu mad tabi'i? Wa huwa ma la yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukunin. Mad tabi'i itu bukan karena sebab hamzah, juga bukan karena sebab sukun, akan tetapi sebelumnya
Ya, jadi cirinya sebelum ya sukun ada baris kasroh. Sebelum ya sukun ada baris kasroh, itu ciri mad tabi'i. Kemudian yaus. Yas itu memiliki sifat sopir ya, sifat sopir. Jadi sifat sopir itu diibaratkan pada saat kita mengucapkan huruf seperti kalau istilah bahasa Sunda mah seperti ngajuitna suara manuk gitu ya. Aus. Nah, itu aus. Nah, ini sifat daripada apa namanya? Sofir. Kemudian lan guna musyaddada atau guna asliyah yalati kana inda nuni wal mim musyaddadatain ghairu muqayyadatin fi ma ba'daha, yaitu keadaan nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid dan tidak ada kait setelah nun dan mim yang bertasdid itu. Dibaca dengan cara didengungkan 3 harokat. Naknya matobi. Mana cirinya? Sebelum alif mati ada baris fathah. Sebelum alif mati ada baris harokat fathah ya. Kemudian rol alif lam komariah. Mana cirinya? Lamnya dibaca atau disebut juga dengan idhar komari. Kub. Ya, qala sugro. Apa qala sugro itu? Qala sugro itu huruf qalqalahnya mati dimatikan. Mana tanda matinya? Yang tanda matinya dengan sukun. Ro-nya dalam mad tabi'. Mana cirinya? Baris harokat fathahnya berdiri. Gunnah musyaddada atau gunnah asliyah hiyalati kanat inda nuni wal mim musaddadain ghairu muqayyadatin fi ma ba'daha, itu keadaan mim yang bertasdid atau nun yang bertasdid dan tidak ada kait setelah nun dan mim yang bertasdid itu. Dinamakan juga dengan gunnah asliyah ya. Kemudian la atau mad asli. Mana cirinya? Ya, sebelum alif mati ada baris harokat fathah. Yamu atau mad asli. Mana cirinya? Sebelum mati atau waw sukun didahului baris dhamma. Jadi itu ya matobi itu alif sebelumnya ada baris fathah. Ya sukun sebelumnya ada baris kasroh, dan doma waw sukun sebelumnya ada baris doma ya. A I U itu adalah ciri daripada mad tabi'i atau mad asli. Lanjut. Mana? Tuh fi-nya mad tabi'i atau mad asli. Mana cirinya? Sebelum yang mati ada baris harokat kasroh. Mad tabi'i atau mad asli. Mana cirinya? Sebelum alif mati ada harokat, ada baris harokat fathah. Wala mad tabi'i atau mad asli. Mana cirinya? Sebelum alif mati ada baris harokat fathah. Hamas. Apa hamas? Ziyadun nafasi inda nutqi bil harfi. Itu berjalannya nafas ketika mengucapkan kepada huruf. Nah, itu adalah sifat hamas ya. Yahya. Jadi pengucapan, sekali lagi pengucapan hamas itu haknya harus betul-betul diperhatikan, harus lembut. Yahya. Hayya 'alal falah. Harus begitu ya. Hayya 'alal falah. Jangan hayya 'alal falah. Nah, jangan seperti itu. Kalau itu adalah jahr, tertahan itu napasnya ya. Tapi ini adalah berjalan. Sifat hamas. Kemudian dia mad tabi'i atau mad asli. Mana cirinya? Baris harokat fathahnya berdiri. Qad. Qalqalah sugro. Apa qalqalah sugro? Huruf qalqalahnya mati dimatikan. Tanda matinya
Dengan sukun ya. Huruf qalqalah ada berapa sih? 5. Ada 5. Sebutkan. Ba, Jim, dal, to, o. Ya, jangan bingung ya. Makanya kita cukup mengingatnya dengan baju di toko. Ba, jim, dal, to, o. Jadi kalau ada huruf tersebut di akhir diwakofkan, maka harus dikolkolahkan. Dikolkolahkan itu dipantulkan bacanya ya. Apo, ade, ab, aj, auto. Nah itu kalau huruf kolkolahnya mati dan dimatikan itu kolkolah sugro. Tapi kalau huruf kolkolahnya hidup, tanda hidupnya dengan baris fathah, kasroh, doma, maka itu dinamakan kolkolah kubro. Satu lagi huruf kolkolahnya hidup, tanda hidupnya ada baris fathah, kasroh atau doma, kemudian ditambah dengan tasdid. Nah, maka itu dinamakan kolkolah akbar. Jadi ada 3. Bagaimana cara membaca kolkolah akbar? Yaitu sebelum diwakofkan atau sebelum dipantulkan ditahan dulu 1 alif atau 2 harokat. Ya, contoh misalkan tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, baru seperti itu ya. Namanya qalqalah akbar. Ya. Kalau ini namanya qalqalah apa? Sugro. Qalqalah sugro. Apa qalqalah sugro? Ya. Hamas ya. Aflaha ikhfa akrob dal to. Ya, di mana nun sukun atau tanwin itu fathatain, kasratain, domatain bertemu dengan huruf dal, ta, to. Nah, itu hukumnya adalah ikhfa akrob. Apa ikhfa akrob itu? Litaqarrubil mukhfa wal mukhfa alaih. Apa artinya? Berdekatan jarak antara mukhfa dengan mukhfa alaihnya. Mana mukhfanya? Ya, mukhfanya nun mati, mukhfa alaihnya huruf ta ya. Dan ingat, ini cara dengungnya tidak cenderung ke atau cenderung ke huruf berikutnya, tapi pertengahan antara nun dengan huruf ta. Gitu ya, bukan begitu, tapi gitu ya. Qad aflaha man tazakka gitu ya, cara mendengungkannya. Jadi caranya disamarkan antara nun dengan taknya. Nah, ini namanya apa? Ikhfa akrob. Mohon diingat itu ya. Tazakka kaknya matobi. Mana cirinya? Baris harokat patahnya berdiri. Jangan ragu. Baris harokat patahnya bahkan di situ ditambah dengan alif wikoya ya. Kemudian lanjut wadakaros. Wadakaros itu hamas apa hamas? Jadi yang nafasi inda nutqi bil harfi. Berjalannya nafas ketika mengucapkan kepada huruf. Nah, itu namanya hamas ya. Wadakaros. Nah, begitu. Wadakaros. Nah, jadi ada angin keluar ya. Begitu kita sebelum masuk ke huruf mim, wadakaros ma. Nah, wadakaros ma itu masih ada keluar angin dari pengucapan sin yang kita baca. Wadakaros. Nah, wadakaros. Nah, begitu ya. Itu cara mengucapkan sifat hamas. Wadakaros ma rabbihi, hi-nya matsilah qasira. Apa matsilah qasira? Nah, cirinya ya, huruf H yang baris hakalnya itu berdiri atau terlentang, tetapi tidak ada tanda baris seperti garis bendera, itu matsilah qasira. Tapi kalau ada baris seperti garis bendera, itu namanya matsilah tawilah. Dibaca panjang 4 harkat. Tapi kalau matsilah qasira panjangnya 2 harkat ya. Qasalla Mana cirinya? Baris harokat patahnya berdiri. Ya,
harokat patahnya berdiri. Bal Lam fi'il. lam fi'il. Terjadi dari hukum apa lam fi'il? Dari hukum lam. Jadi pengucapan lam fi'il ini harus jelas lamnya. Tidak boleh tawalu juga, jangan balu. Tidak balu ya tadi ya, tapi bal tu sirup bal tu sirup, tidak balu tu. Nah kadang suka kedengeran begitu tuh, karena nggak sadar balu tu ada lu-nya. Nah itu nggak boleh tawalud ya. Pengucapan di dalam bacaan nggak boleh tawalud. Artinya tawalud itu melahirkan huruf baru. Nah ini nggak boleh ya. Tapi di bacaan lamnya harus jelas. Bal tu siru, bal tu siru, nggak boleh ketahan, diputuskan. Bal tu siru. Nah tu-nya di sini apa? Jahar waktu tuh langsung kita berhenti. Berhenti itu. Artinya irhibasun jika menapasi inda nutqi bil harfi, yaitu tertahannya napas ketika mengucapkan kepada huruf. Nah itu sifat daripada jahar. Bal tu siru, ruhnya matomnya teman asli, mana cirinya? Sebelum mau mati didahului baris goma ya. Alif lam komariya, atau disebut juga dengan izhar komari. Hayya matomnya teman asli, mana cirinya? Baris harokat patahnya berdiri. Alif lam syamsiyah. Apa alif lam syamsiyah itu? Lamnya tidak dibaca, terjadi dari hukum lam. Kemudian disebut juga dengan apa ini? Idgham syamsi ya. Dunya. Nah, ini dunya apa nih? Namanya idhar. Namanya idhar mutlak namanya ini ya. Idhar mutlak. Itu idhar mutlak itu di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham yang 6 ya. Maka itu nanti dibacanya jelas ya, tidak apa namanya, nun di sini tadi sebentar mana nun idhar dalam satu kalimat ya. Maaf, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idharnya di dalam satu kalimat, dinamakan idhar mutlak ya. Mana lagi? Wal. Mana? Wal. Oh di atas. Wal. Alif lam komariya. Alif lam komariya. Mana alif lam komariya? Lamnya dibaca. Lamnya dibaca. Mad badal. Ini mad badal. Kalau setiap alif atau hamzah masukkan baris patah, baik itu berdiri ataupun terentang, maka dinamakan mad badal, bukan mad tobi. Apalagi ada tanda baris seperti garis bendera, itu adalah mad badal ya. Apa mad badal? Huwa ayyastafi'ul maddun wal hamdun fi kalimatin wahidatin lakin tataqaddam hamdun ala ladhi, yaitu berkumpulnya antara mad dan hamzah di dalam satu kalimat, akan tetapi keberadaan hamzah lebih mendahului daripada mad. Jadi hamzahnya lebih mendahului daripada mad ya. Lainnya sifat lin ai atau au Di awal atau pertengahan kalimat dibacanya di wasol ya. Idgham bighunna, di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf wawu ya, bertemu dengan huruf wawu. Ini dibacanya didengungkan, dengungnya cenderung ke huruf di depannya. Kalau hurufnya mim maka cenderung ke huruf mim. Tapi kalau misalkan huruf nun cenderung ke huruf nun, dan di sini ke huruf wawu maka cenderungnya ke huruf wawu. Khairu gitu ya dengungnya. Wal akhiratu khairu. Nah ini dengungnya ke huruf wawu ya. Wa Qalqalah sugro. Mana cirinya? Qalqalahnya mati, dimatikan. Mana cirinya? Ya, baris harokat patahnya berdiri. Guna asliya hilati kanat inda nuni wa mimi musadataini wa muqayyadatin fi ma'ana.
ada nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid dan tidak ada alif setelah nun dan mim yang bertasdid itu. Ya. Ha mad qabi atau mad asli. Cirinya harus kata berdiri. Mad qabi. Mana cirinya? Ya, sebelum alif ada baris harkat fathah. Lapis alif lam samsiah. Mana cirinya? Namanya tidak dibaca, dinamakan pula dengan idgham syamsi. Suhufil alif lam qamariyah. Ula ini u-nya dibaca panjang, dibaca pendek. Hah? Ula kalau ini dibaca panjang. Kalau yang disebut ulaika itu biasanya wawunya tidak diberi harkat sukun biasanya. Itu u yang tidak dibaca panjang. Kalau ini tetap dibaca panjang. Matobi cirinya mana? Itu wawu sebelum mati wawu sukun ada baris doma. La matobi itu mana cirinya? Baris harkat katanya berdiri. So fi ibe. Ro-nya hi-nya matobi teman asli mawamu matobi teman asli al-waqfu ala akhiri kalimah wa ala sababin min hamzin aw sukunin. Matobi itu bukan dengan sebab hamzah, bukan dengan sebab sukun, akan tetapi harus akan padanya berdiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim.